أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، Ma'asyiral muslimin dan muslimat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu luar biasa sekali, yang mungkin saat ini nikmat ini tidak dirasakan oleh saudara kita, terutama saudara kita di Palestina. Allah berikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Mereka saudara-saudara kita di Palestina diberikan kesehatan, tapi tak mampu menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan rasa aman kepada kita. Kita bersyukur, semoga dengan rasa aman ini kita mampu menjalankan ibadah pun dengan tenang. Mereka mau beribadah saja tak nyaman, mau ibadah saja tak tenang, karena tak diberikan oleh Allah nikmat aman. Ya, setiap hari dan setiap saat, bahkan terkadang tanpa disadari, ya, terkadang peluru sampai atau mungkin nyasar. Kemudian ada juga bom-bom yang datang secara tiba-tiba, menghantam rumah-rumah mereka, menyakiti keluarga dan anak-anak mereka, istri dan keluarga yang lainnya. Maka saat ini kita berada di atas nikmat yang sangat luar biasa, dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada yang lain, kelak nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak nanti kita akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Saudara kita doakan, karena mungkin saat ini kita tak bisa membantu dengan tenaga kita, tak bisa membantu dengan senjata kita, tak bisa membantu dengan kekuatan kita. Setidaknya dengan kekuatan doa, kita doakan saudara kita di Palestina dijauhkan daripada keburukan musuh-musuh Allah, dijauhkan daripada orang-orang kafir yang menzaliminya, kemudian diberikan keamanan dan ketenangan dalam beribadah kepada Allah di negeri mereka. Ya, maka jangan pernah kita memiliki sifat munafik, yang mana kita bahagia tatkala saudara kita tersakiti. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang mukmin tidak sempurna keimanan kita sampai kita mencintai saudara kita lebih daripada kita cinta terhadap diri kita, atau seperti kita cinta terhadap diri kita. Sebagaimana kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna akhahu ahabbu ilaihi, sampai lima makna tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai siapa? Saudaranya melebihi dirinya sendiri. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga untuk kita saling menyayangi satu sama lain, karena kita sesama muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu bersaudara. Ya, maka ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita merasakan sakit, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dhan. Mukmin itu seperti satu tubuh yang kalau sakit satu anggota tubuh, merasakan sakit semua anggota yang lain. Gak ada yang namanya sakit kepala, kaki gak mau ikut campur. Ya, tentunya pasti dia akan merasakan sakit. Begitupun kita sebagai sesama muslim, maka kita harus merasakan rasa sakitnya saudara kita yang tertindas, yang mungkin terzalimi di negeri sana.
Minimal kita bantu dengan doa, semoga apa yang menimpa mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menimpa kepada kita, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan pada saat ini, diberikan rasa aman, bangun tidur kita aman, kemudian kita tenang dan nyaman. Beda dengan saudara kita, bangun tidur mereka khawatir, bagaimana khawatirnya terhadap anaknya, bagaimana khawatir mereka terhadap istrinya, bahkan yang paling mereka khawatirkan bagaimana kami makan besok. Ya, maka kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita merasa kita ini diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang sedikit. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Ternyata saudara kita lebih daripada kita. Masyaallah muslimin dan muslimat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikitnya tentang mas'alatul hadiah, tentang masalah hadiah atau tentang masalah adab bagaimana kita memberi hadiah dan menerima hadiah. Kita bicara dulu tentang al-atiyah, pemberian. Jadi pemberian itu ada beberapa jenis. Pemberian itu ada beberapa jenis. Ada yang disebut dengan atiyah, pemberian. Ya, pada secara umum atiyah itu pemberian, dan di bawahnya banyak sekali. Ada nanti pemberian itu sifatnya hibah, ada pemberian itu sifatnya sedekah, ada pemberian itu sifatnya hadiah, ya. Dan ada juga sifatnya seperti pemberian biasa. Ya, kurang lebih ada 4 perkara yang akan kita bahas juga tentang pemberian. Ya. Jadi tadi tentang pemberian itu dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama al-atiyah atau al-hibah. Al-hibah itu dia memberikan sesuatu tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan. Yang dia harapkan bukan pahala dari Allah, yang dia harapkan bukan balasan dari Allah, tapi ketika dia memberi disebut dengan hibah, yaitu dia mengharapkan apa? Al-mawaddah al-mu'tah, yaitu kasih sayang dari yang diberikan. Jadi ketika kita memberikan hibah, supaya yang diberikan oleh kita ini memiliki kasih sayang kepada kita, atau kita ya sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang diberi dengan memberi, maka itu disebut hibah. Ya, nih saya hibahkan ini. Intinya untuk apa? Untuk supaya mengharapkan kasih sayang dari yang diberi. Ya, itu namanya hibah. Kalau ketika kita memberikan mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah, ya, ganjaran dari Allah, maka ini disebut sedekah. Kita memberi mengharapkan pahala dari Allah, menginginkan ganjaran dari Allah, maka disebut sedekah. Kemudian kalau ternyata kita memberikan mengharapkan supaya orang yang kita beri ini memberikan cinta terhadap kita dan kasih sayang kepada kita, ya, kemudian kita pun menyayangi dia, maka ini disebut dengan hadiah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi dan mencintai. Ya. Maka inilah jenis-jenis di antara pemberian. Banyak sekali macam. Kalau kita menginginkan pahala dari Allah, kita memberi, berarti dinamakan apa? Sedekah. Kalau kita ternyata memberi hanya karena kita cinta kepada orang yang karena kita suka terhadap orang yang diberi, itu namanya hibah. Kalau kita memberi dengan berharap supaya saling mencintai satu sama lain, maka disebut hadiah. Kalau kita hanya memberikan hanya supaya pemberian kita ini diambil manfaatnya, maka itu disebut dengan atiyah atau pemberian secara mutlak. Ya, ambil. Apa ini? Pakai. Oh, ternyata yang dikasih pulpen supaya diambil manfaatnya. Dia nggak mengharapkan, dia nggak suka, bukan nggak suka, dia nggak resep ke dia, cuman sebagai kaum muslimin saja, misalkan biasa. Atau mungkin dia tidak mengharapkan kasih sayang cinta satu sama lain dan tidak mengharapkan pahala, ngasih aja, tuh ambil misalkan. Atau dia nggak kenal misalkan dengan orang itu, maka itu disebut pemberian secara mutlak, ya, supaya dipakai manfaatnya. Ya, jadi tadi itu macam-macam daripada pemberian. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang al-hadiah.
Jadi hadiah ini salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharapkan dari memberi hadiah itu kasih sayang dan saling mencintai. Jadi ketika kita memberikan hadiah, kita sayang kepada dia dan kita berharap juga dia sayang ke kita. Maka salah satu di antara cara untuk memperoleh kasih sayang dari orang yang kita sayangi yaitu dengan cara memberi hadiah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulu ahadukumul jannah, atau tidak akan masuk salah seorang di antara kalian surga hatta tu'minu. La yadkhulul jannata hatta tu'minu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman hatta tahabbu, wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan beriman kalian sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala adullukum ala syai'in, apakah mau aku beritahukan terhadap sesuatu, idza fa'altumuh tahabbtum. Kalau engkau mengerjakan sesuatu ini, kalian akan saling mencintai. Apa itu ya Rasulullah? Tahadu tahabbu. Berikan hadiah, engkau akan saling mencintai. Ya. Maka di antara orang yang akan mendapatkan kasih sayang dari orang yang diberi, yaitu dengan cara memberi hadiah. Coba siapa yang tidak luluh ketika diberikan hadiah? Orang yang menjadi musuh dengan kita ketika diberikan hadiah akan luluh. Ya, istri ketika marah dibawakan hadiah oleh suaminya akan luluh. Suami pun demikian dibawakan hadiah oleh istrinya akan luluh. Ya, bahkan raja pun kalau diberikan hadiah akan luluh. Orang yang memiliki kedudukan diberikan hadiah akan luluh. Maka ternyata salah satu di antara cara untuk memperoleh kasih sayang dan cinta dari siapa? Dari seseorang, yaitu dengan cara memberikan hadiah. Kemudian apa adabnya kalau kita diberikan hadiah atau memberi hadiah? Salah satu di antara adab kalau kita diberikan hadiah, yaitu kata Rasulullah SAW, qabulul hadiyati walau kanat basithah. Terima hadiah itu sekalipun ketika diberikan hadiah itu tak ada nilainya bagi kita. Sedikit sekali misalnya, nggak ada harganya bagi kita. Ya, jangan sampai Jangan sampai kita tolak kalau diberikan hadiah, sekalipun kita memilikinya di rumah, sekalipun apa yang diberikan dari hadiah itu kepada kita kita punya di rumah kita, atau mungkin lebih banyak daripada pemberian orang yang ingin memberikan hadiah kepada kita, maka jangan ditolak. Terima walaupun kecil. Ya, jangan sampai mengatakan bawa orang ibu gadi itu murah merek lah, tidak boleh. Maka harus kita utamakan menjadikan seseorang yang memberi itu bahagia. Kewajiban yang diberi itu bagaimana caranya menjadikan yang memberi bahagia. Maka kata Rasulullah, idkhalis surur fi qulubil mu'min, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, memasukkan kebahagiaan di mana? Di dalam hati kaum muslimin. Dan ketika kita menerima hadiah yang sedikit menurut kita itu besar menurut dia, kalau kita terima dengan ucapan jazakallah, dengan ucapan terima kasih, maka kita telah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Sekalipun kita sudah punya dan tidak membutuhkan, ambil. Ya, yang jadi masalah bukan pemberiannya. Makanya ada bahasa, jangan lihat nilainya, atau jangan lihat barangnya atau nilainya, tapi lihatlah ya sejauh mana hati yang memberi untuk kita. Ya, tapi lihatlah niat yang memberi untuk kita. Boleh jadi dia ingin berkasih sayang dengan kita, hanya saja dia tidak tahu apa yang harus diberikan karena tak memiliki apa-apa. Maka buatlah bahagia. Terima, ambil. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan, "Lau bu'itu ila dira'in au qura'in la ajabtu." Kalau seandainya aku diundang, kata Rasulullah, kepada satu majlis atau satu tempat untuk makan, sekalipun ya dagingnya sedikit, sekalipun hanya dira, hanya kata Rasulullah, hanya ukuran kaki kambing, kecil atau tidak? Kita kalau potong kaki kambing kecil nggak ada dagingnya ya, tulang doang. Kalau seandainya aku dipanggil untuk makan itu, aku akan datang. Kan
sedikit dagingnya, daging otot sedikit, ya kaki atau tangan ini mah, tangan apa? Kambing mah, tangan apa kaki itu masuknya? Kaki depan, kaki belakang ya. Pokoknya nggak ada dagingnya itu. Atau kotor suruh atau dipanggil kuroin kepada kurok dawab madu nalka, binatang yang di bawah mata kaki. Apa itu binatang di bawah mata kaki? Ya, mungkin ayam misal atau yang lainnya. Pokoknya kalau saya diundang kepada makanan sekalipun itu sedikit, aku akan datang. La ajab tuh, pasti aku akan datang. Walau uhdiya ilayya dirok, kalau seandainya aku diberikan daging yang sedikit, ya tulang kalengnya misalkan, la qabil tuh, pasti aku akan terima. Kalau seandainya aku dikasih daging yang sedikit pun akan aku terima. Beda dengan kita, dikasih daging sedikit, ngegendeng dari berek pemudi, ya. Merek pulang kaleng doang. Islam menerima merek tidak boleh. Terima oleh kita, jangan sampai ada ngegendeng. Kita menerima. Cuman apa? Cuman ngegendeng. Ini memeakeun minyak doang. Ini memeakeun kompor doang. Please lah, akhirnya nggak dimasak, dikasih ke orang lain. Yang paling parahnya sampai dibuang. Syukur-syukur segitu dia sudah menerima, membuat bahagia orang yang memberi. Tapi setidaknya setelah diterima disyukuri. Alhamdulillah. Kalau tak suka, berikan ke orang lain. Boleh jadi ketika kita memberikan apa yang menurut kita tidak ada harganya, ketika diterima oleh orang lain, kita pun pasti akan merasakan bahagia. Ya, kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalil bahwasanya kita tak boleh menganggap remeh pemberian seseorang atau hadiah dari seseorang walaupun sedikit. Terima saja. Jangan protes, ya, dan jangan menolaknya sekalipun kita memilikinya di rumah lebih banyak atau lebih bagus daripada apa yang akan dihadiahkan kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang juga Rasulullah bersabda, ya nisa'il muslimat, ini bagi perempuan, wahai perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan sampai ya kalian merendahkan dan menganggap remeh tetanggamu dengan pemberiannya. Sekalipun apa? Walau firsinak syab, sekalipun ya bagian daging yang sedikit dari kambing, ambil kalau dikasih. Teh punten aya saeutiknya, uya asem daging misalkan. Daging kayak sungcangkang misalkan. Aya daging saeutik ya. Diterima baik, beres saeutik keluarga lombaan, jadinya tidak boleh protes demikian. Ambil, alhamdulillah, terima kasih teh, luar biasa ieu ge, sakieu ge anu penting mah nyocol di sambaratna. Maka perempuan tak boleh meremehkan untuk memberi saudaranya sekalipun hanya sedikit daging, dan yang diberi jangan meremehkan pemberian. Sedikit, baik hayang merek pula. Tidak boleh. Terima. Buatlah bahagia orang yang memberi. Buat bahagia orang yang memberi, ya. Kemudian yang kedua, adabnya yaitu, di sini dari bahwasanya kata para ulama bisa kita ambil faedah daripada hadis yang disebutkan tadi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Rasulullah tentang jangan sampai kita meremehkan hadiah kecil dan jangan menolak hadiah kecil. Kata para ulama beliau mengatakan istihbabu ijabati da'wati walau bisyai'in qalil. Maka di sini dianjurkan kalau diundang walaupun makanan sedikit masuk. Terkadang kita kan ditawarin oleh seorang teman kita, "Ai akhi sini. Teh sini, Bu sini. Ini ada makanan, minum baik seeutik." Ya. Ketika diajak datangi. Bukan masalah sedikitnya, karena dia tahu kalaupun saya makan sendirian ini enggak kenyang. Daripada saya nggak kenyang sendirian, lebih baik saya nggak kenyang bersama. Ternyata faedahnya di situ bukan masalah kenyangnya. Bisi tersebut kurang baik, jodoh baik lah. Minimal kita menjawab ajakannya, memenuhi ajakannya untuk membuat bahagia siapa? Untuk membuat bahagia aja. Kita dapat paham. Ini yang terkadang masih di kita dianggap remeh. Jadi kalau misalkan ada yang menawari, boleh jadi bukan sekedar basa-basi. Dan bagi yang memberi juga kalau sedikit jangan basa-basi. Teh tadi dahar,
Pas mau didatangi, padahal menalakan doang. Kurang datang. Ya, nggak boleh gitu juga. Benar-benar harus apa? Benar-benar harus ngasih. Jadi yang mau memberi kalau sedikit niatkan benar memberi. Karena kenapa? Karena kalaupun sendiri makan nggak kenyang, lebih baik barang-barang nggak kenyang. Ya, yang diajak juga jangan ngomong jodong aja sedikit doang. Jangan, ikut saja memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Dan tadi yang mengajak itu jangan basa-basi doang, atau jangan apa? Ubar isin doang. Ya, kan ada yang kayak gitu juga ya. Barangkalinya mah didulukeun bae. Dong kayak seperti yang tak senang. Ya, nawaran ongkoh bahasa kita ya. Tapi gitu hari bahasa basinya, ongkosnya. Bahasa basi gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi di sini dalil atau kita ambil faedah dari hadis tadi untuk memenuhi ajakan sekalipun makanan yang tersedia hanya sedikit. Jadi jangan remehkan, ya. Jangan mengatakan tadi, sedikit doang lah, bisa tersebut, jangan. Karena masalahnya bukan masalah sebut, karena dia tahu pasti kalaupun saya makan sendiri nggak bakal sebut, ya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi disebutkan, yaitu apa? Istihbabu qabulil hadiah walau bi syai'in qalil. Di sini juga dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hanya sedikit. Misalkan kita diberikan tadi ya cangkang sepiring, misalkan punten ini ada uyasum cangkang atau ada tumis cangkang misalkan, tapi yang sedikit doang, bawa aja bawa, kita mau banyakkan bisi kurang, jangan terima. Walaupun sedikit, mungkin bahasa kitanya itu sebuah kurang terima. Karena yang menjadi masalah di sini bagaimana caranya kita membuat bahagia orang yang memberi. Ya, segala sesuatu yang menjadikan seseorang ikut cinta dan bahagia dengan apa? Dengan diri kita, maka apa? Maka harus kita lakukan. Bagaimana cara membahagiakan orang lain? Yaitu dengan cara menerima hadiah. Ya, maka lakukan dan itu dianjurkan oleh syariat. Masyaallah muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada al-khussu ala at-tahadi walau bil yasir. Di sini juga ada perintah supaya kita apa? Memberikan, saling memberi hadiah sekalipun dengan perkara atau dengan sesuatu yang sedikit. Jadi terkadang datang setan kepada kita supaya apa? Supaya kita tidak memberikan kepada seseorang dengan alasan apa? Ngansa utik. Gak usah ngasih, cuma sedikit. Awir. Dia juga pasti nggak mau. Dia juga ini. Pokoknya banyak bisikan-bisikan syaitan supaya kita tidak memberi pada akhirnya. Padahal apa? Padahal di sini dianjurkan untuk memberi sekalipun kita hanya punya sedikit. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah engkau kepada Allah sekalipun engkau bersedekah hanya dengan sepotong kurma. Kurma itu segede apa sih? Kecil ya, segede gini. Dipotong dua. Kira-kira menurut kita awir apa enggak kalau misalkan kita mensedekahkan satu kurma saja awir. Ini mah kata Rasulullah, takutlah engkau kepada neraka sekalipun hanya dengan sepotong kurma. Berikan. Ya, jadi masalahnya bukan awir atau tidak. Masalahnya kita mau nggak beramal. Ya, jadi dan kalau kita mau memberi jangan pandang bulu banyak atau sedikit, berikan. Boleh jadi yang diberi itu sedang membutuhkan atau mungkin merasa senang dengan pemberian kita sekalipun sedikit. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ada yang memberi, mohon maaf bisa sedikit doang. Masya Allah, kita katakan bahagia sekali saya dikasih, terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Ya, ucapannya demikian dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di sini dalil juga bahwasanya kita dianjurkan untuk saling berkasih sayang satu sama lain dengan cara memberi hadiah. Baik, yang kedua adabnya ketika kita bicara tentang hadiah, yaitu antusyraka min man hadara ma'aka fi hadiyatin idza in kanat tuqsam. Engkau ikut sertakan orang yang hadir bersamamu, ya, diberikan hadiahnya ketika engkau apa? Ketika engkau sedang membagi-bagi hadiah. Jadi jangan sampai orang yang hadir kita sedang bagi hadiah dia melongo aja, ya, ngeliatin aja misalnya. Atau mungkin yang paling parahnya kita ikut sertakan bantu kita
membagikan hadiah, ternyata yang ikut serta bersama kita nggak dikasih hadiah. Udah ya, kamu mah mengharap pahala aja dari Allah. Ya, mungkin bisa diterima, tapi hatinya ngegur. Jangan, berikan kepada dia kalau dia ikut hadir bersama kita dalam pembagian hadiah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang datang dari Imam Bukhari, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana yaqulu Allahu alladzi la ilaha illahu." Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah yang tidak ada sesembahan selain Allah. In kuntu la'tamilu bikabdi anal ardi minal ju'. Sesungguhnya aku pernah merasakan lapar sampai apa? Sampai aku tempelkan ini lambungku ke bawah kan disebabkan saking laparnya. Makanya orang yang sedang lapar itu biasanya menempelkan perutnya ke tanah dengan cara apa? Tidur aja, dengit laparnya, ya. Karena ditempelkan ke dalam ke tanah. Bahkan Rasulullah SAW ikut pula asyadu hajaru ala batni minal ju'. Bahkan terkadang aku simpan batu di mana? Di perutku. Batu ganjel, karena kan kalau tiduran juga lama-lama capek. Akhirnya kalau bangun aku ganjel itu perut atau dengan apa? Dengan batu, supaya ya keisi itu lambung, tapi bukan diisi lewat kiri, tapi diisi lewat samping. Jadi dipersempit lambung supaya apa? Supaya tidak merasa lapar. Walaupun qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Famarru Abu Bakrin fasa'altuhu an ayatin minal kitab. Kemudian suatu saat aku duduk di satu tempat, ya, di jalan yang biasa dilewati oleh kaum muslimin. Tiba-tiba ada Abu Bakar yang lewat, kemudian aku menanyakan kepadanya beberapa ayat. Kemudian beliau mengatakan, "Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani." Aku menanyakan ayat itu bukan untuk apa-apa, supaya aku kenyang. Jadi para sahabat itu kalau lapar tidak punya makanan, cara mengenyangkan perutnya dengan apa? Dengan cara menanyakan ilmu. Dengan cara menanyakan apa? Ilmu dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena terkadang orang kalau tersibukkan dengan ilmu lupa yang namanya lapar. Sebagaimana orang kalau sudah lalai dari permainan dan dari pekerjaannya barulah terasa laparnya. Sama dengan Abu Hurairah, dia menanyakan ayat kepada siapa? Kepada Abu Bakar untuk mengenyangkan perutnya dari rasa lapar. Famarra wa lam yaf'al. Kemudian dia lewat dan aku tak melakukan itu. Tsumma marra bi Umar, dan ternyata lewat lagi Umar. Fasa'altuhu an ayatin. Jadi ketika aku nanya ke Abu Bakar nggak kasih tahu tentang ayat. Ketika aku nanya kepada Umar tentang ayat juga dari Al-Quran, masa'altuhu ila yushbi'ani. Aku tidak menanya kepada Umar sama. Intinya untuk apa? Intinya supaya aku kenyang. Intinya supaya aku kenyang dari rasa lapar. Famarra falam yaf'al. Lewat tapi tak mau memberitahukan ayat. Kemudian tsumma marra bi Abul Qasim. Kemudian lewatlah kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Fatabassama hina ra'ani. Kemudian Rasulullah tersenyum melihatku. Kemudian apa? Fa'arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Dan dia tahu, Rasulullah tahu, kata Abu Hurairah, apa yang sedang menimpa diriku dan apa yang nampak dari wajah. Kemudian apa? Tsumma qala ya Aba Hurairah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah. Ya, qultu labbaik ya Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan labbaik. Apa arti labbaik? Labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik Allah? Labbaik. Jadi kalau kita dipanggil, ya misalkan Ivan, ta'al labbaik ya Ustaz. Apa arti labbaik? Aku penuhi panggilanmu. Ya, aku penuhi labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan haji dan umrah. Makanya nanti salah satu di antara niatnya labbaik Allahumma umratan atau hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilan untuk umrah atau untuk haji. Labbaik Allahumma umratan atau hajjan. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Maka labbaik ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Kenapa engkau memanggilku, kata Abu Hurairah? Qala al-haqqu wa madha. Kata Rasulullah al-haqqu. Ya, al-haq. Dia enggak paham
Maksudnya apa? Ilhaq, ikuti. Ikuti kata Rasulullah Ta'ala. Ya Abu Hurairah, labbaik ya Rasul, ilhaq, saya ingin ikut. Wa madha fatabi'tuhu. Kemudian Rasulullah SAW berlalu ya ke rumahnya. Kemudian apa? Ai adraktu wa laqituhu, aku sudah berjumpa dengan dia dan aku sudah berbicara dengan dia. Pada khala fasta'dana fa'adina li. Kemudian aku masuk juga ikut ke rumahnya dan dia apa? Dan dia mengizinkannya. Pada khala fawajada labanan fi qadahin. Maka ternyata aku dapati ada susu yang apa? Yang susu di wadah. Kemudian kata Rasulullah SAW, min aina hadzal laban? Kata Rasulullah, dia mengatakan, dari mana engkau dapati susu ini? Kemudian apa? Kata Abu Hurairah, aqalu, kata para sahabat yang lain, ahdahu laka fulanun au fulanah. Qala Abu Hurairah, ini yang disorakohkan dari fulan dan fulan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, qultu labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Ilhaq ila ahli sufah. Pergilah kamu ke ahli sufah. Ahli sufah itu satu tempat yang mana banyak sekali orang miskinnya. Fatuhum li, kemudian ajak ke sini untuk meminum laban. Qala wa ahlu sufati adyaful Islam. Sesungguhnya ahlu sufah itu termasuk adyaful Islam. Apa adyaful Islam? Ai kullama aslama rajulan wala malan lahu indama ilaihim fil masjid. Maka ahlu sufah itu orang yang kalau masuk Islam, dia apa? Dia pasti tidurnya di masjid. Karena orangnya orang fakir. Maka Rasulullah SAW ketika mengajak Abu Hurairah, sini Abu Hurairah, aku tahu mukamu di situ kelihatan lapar, kelihatan nggak punya makanan. Diajak oleh Rasulullah SAW ke rumahnya. Kemudian di dalam rumahnya ada apa? Kemudian di dalam rumahnya ada susu, ya. Dan kemudian sebelum meminumnya, Rasul mengatakan, wahai Abu Hurairah, ajak ahlu sufah, fuqara'ul muslimin, ya, yang ada di masjid. Dan jumlahnya kurang lebih berapa? Jumlahnya kurang lebih ada 70. Ajak ke sini minum. Masya Allah. Di sini dalil juga bahwasanya Rasulullah SAW selalu mengajak orang yang menyaksikan ya pembagian hadiah itu ya untuk meminum bareng-bareng. Tadi yang ada bersama kamu tuh di masjid, bawa ke sini, ajak. Ya, ajak. Ya, maka kalau kita mendapati orang, misalkan kita lagi ngobrol dengan kawan kita, kemudian ada kawan kita di sampingnya, kita jangan ngajak makan teman kita saja satu orang, ajak yang tadi mendengarkan ucapan kita. Ini mah terkadang kita, ya udah, kita izin dulu ya, kemana? Ada sih, padahal mau makan, temannya yang tinggal. Maka jangan ajak. Sekalipun mungkin kalau kita baru datang, karena dia tahu misalkan ada sesuatu yang sedang diobrolkan tentang hadiah atau tentang yang lain atau bisnis atau yang lainnya, maka ajak ikut sertakan. Kalau misalkan kita akan memberikan hadiah kepada teman kita, ya, yang satunya atau yang tadi ngobrol dengan kita, maka ajak, jangan sampai dibiarkan. Di sini juga bahwasanya faedah Rasulullah SAW ternyata selalu mengajak saudaranya atau sahabatnya untuk makan bareng, tidak malu. Ya, jadi ternyata di sini seorang figur atau seorang muallim, seorang syekh atau seorang nabi, dia kalau makan bareng-bareng untuk mengajarkan bahwasanya tidak ada yang dimuliakan oleh Allah kecuali ketakwaannya. Ya, jadi tidak membeda-bedakan mana fulan, enggak, makan bareng bersama sahabatnya. Ya. Dan Rasulullah tidak suka kalau gulu para sahabatnya kepada beliau. Gulu tidak suka. Diangkat derajatnya lebih daripada derajat yang tidak semestinya. Maka Rasulullah sangat membenci. Makanya kata Rasulullah SAW, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian itra itu berlebihan terhadapku. Sebagaimana berlebihannya siapa? An-Nasara terhadap anak Maryam sampai dijadikan Tuhan. Ya, maka jangan berlebihan kepada Nabi SAW. Kita muliakan selayaknya, sewajibnya yang harus kita muliakan dia seorang Nabi, ya, karena kita dianjurkan untuk memuliakan Nabi, tapi tidak boleh kita berlebihan melampaui batas, ya, sampai ada yang melampaui batas,
ya Rasulullah engkau penyelamat kami misalkan di akhirat, ya Rasulullah engkau ini dan itu, kok berlebihan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik, yang selanjutnya tentang hadiah, taqdimul hadiah li'ta'lifil qulub. Niatkan kalau memberikan hadiah itu untuk menjadikan hati seseorang itu lembut. Ini mah masih hadiah sambil marah-marah. Kira-kira yang diberikan hadiah itu lembut apa enggak hatinya? Enggak bakal lembut. Maka niatkan ketika kamu memberikan hadiah itu dengan cara apa? Supaya mereka hatinya lembut, bukan malah marah-marah. Ini mau kita ngasih hadiah sambil marah-marah, maka nanti mau usaha udah diimah baik, ya usaha deh, ya. Niatkan supaya apa? Supaya orang yang diberi hadiah itu menjadi lembut hatinya. Itu salah satu di antara adab tentang hadiah. Ya. Kemudian syukrul muhdi. Adabnya ini bagi yang diberi, ya, atau syukrul muhdi. Ya. Yaitu apa? Supaya apa? Supaya bersyukur. Jadi kalau kita diberi, maka dianjurkan kita untuk bersyukur. Jangan tidak tahu diri, udah mau dikasih protes. Ngasih sedikit lagi. Merek naon ieu mah misal. Tak boleh, kita harus bersyukur sekalipun mungkin tak ada nilainya menurut kita. Maka adabnya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahwasanya man uqiya ata'an fawajada falyajzi bihi. Siapa yang diberikan pemberian kemudian dia mendapatkan di rumahnya sesuatu, maka balaslah, ya, entah dengan harta atau mungkin dengan barang yang sesuai pemberian orang ke kita, maka berikan. Misal kita diberi biasa cangkang, ya, kalau misalkan di rumah kita ada biasa kangkung, wadah teh masukkan ke wadah kita cangkangnya, beri kangkung. Kalau punya, bukan niat ojol, ya. Yang memberi bukan niat untuk ojol. Merasa syukuran boga iya. Merek lah, nah di merek eta jangan. Niatkan kita memberi, makanya tadi, ya, hadiah itu pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kalau kita ingin memberi, ya, maka sudah beri. Adapun nanti ada bagian diberi kalau dia punya harta di rumahnya atau punya sesuatu yang setara dengan yang diberikan kepadanya, maka berikan. Kalau tidak ada, kata Rasulullah, fa illam yajid falyuthni bihi. Maka kalau tidak ada, boleh dia memuji pemberiannya. Masya Allah, makanan yang luar biasa, itu kesukaan saya. Ya, kesukaan saya. Padahal mah mungkin teridahar di selimah. Ya, kunaon yang mungkin ada teuing pasti itu ulada misal. Ya, dikasih kepada orang lain misal, atau kepada keluarga yang suka pedas misalnya. Atau mungkin pujilah dengan pujiannya yang terbaik pemberian. Aku mohon semoga diberikan kebaikan, semoga dibalas dengan kebaikan, semoga dipanjangkan umurnya. Berikan. Kalau kita tak bisa membalasnya, berikan pujian atau apa? Berikan ucapan syukur, syukron, terima kasih, hatur nuhun, ya, ucapkan itu. Faman athna bihi faqad syakarahu. Siapa yang memujinya maka dia telah bersyukur. Waman katamahu faqad kafara. Siapa yang menyembunyikan terima kasihnya, gengsi, tidak mau ucapan terima kasih. Tidak usah. Kudulah kurang biasa merek ieu. Ya, tidak boleh kita mengatakan demikian. Ucapkan terima kasih. Siapa yang menyembunyikan ucapan pujian terhadap yang memberi, maka pada hakikatnya dia telah kufur. Diberi ini teh, ini kak, ambil. Kurang biasa merek kudu terima kasih kok. Ya dicopot baik. Yang sekali baliknya wadahna. Ya, jadi tidak mau memuji, tidak mau mengasih sesuatu yang setara dengan pemberiannya, dan yang paling parah tidak mau mengucapkan terima kasih. Dengan apa? Dengan dalil bahwasanya saya juga sering ngasih kok. Dia mau paling baru kali ini misal. Makanya tidak boleh seperti itu. Ya. Maka adabnya yaitu kita kalau misalkan diberi, berterima kasihlah kepada yang memberi. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita kasihkan tukeran, maka berikan. Dan yang memberi jangan mengharapkan tukeran. Ingat, hadiah itu pemberian yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW,
Man suni'a ilaihi ma'rufan, siapa yang menerima perbuatan baik, diberikan sesuatu yang baik, baik itu dari perbuatan atau dari pemberian berupa harta, berupa makanan atau yang lainnya, faqala li fa'ilihi, maka katakan kepada yang memberi ucapan sunnah, jangan sampai ditinggalkan, jazakallahu khairan atau jazakallahu khairan. Hafal, jazakallahu khairan. Jadi kalau misalkan dikasih jazakallahu khairan, kalau perempuan domirnya diganti ka, ki, kum. Nah, dengar nggak? Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Kalau ke laki-laki ka, satu orang. Kalau dua orang, kuma. Kalau laki-laki banyak, kum. Jadi digantinya jazakumullahu khairan kalau banyak. Kalau berdua jazakumallahu khairan. Kalau sendiri jazakallahu khairan. Kalau perempuan diganti ki, kuma, kunna. Jazakillahu khairan. Ibu ngasih ke saya, ibu terima kasih, jazakillahu khairan. Kalau ibunya dua orang, jazakumallahu khairan. Kalau misalkan banyakkan, jazakumullahu khairan. Baik, kalau misalkan susah dan gati, maka boleh ibu ucapkan alhamdulillah dong. Maka sunnahnya ucapkan jazakallah. Apa arti jazakallah? Maka ini lebih sempurna daripada pujian, karena kita mendoakan yang memberi, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Jaza artinya semoga Allah membalasmu khairan dengan kebaikan. Itu jauh lebih sempurna daripada pujian. Ya, jauh lebih sempurna daripada pujian. Bisa dipahami insyaallah ibu-ibu? Alhamdulillah. Apa yang diucapkan tadi? Bapak-bapak, apa yang diucapkan tadi? Jazakallahu khairan. Dibiasakan. Ya, maka nanti di grup kalau ada yang melakukan kebaikan kepada kita, jazakallahu khairan. Baik. Yang kelima, mungkin nanti terakhir 7, 5, ada 3 lagi. Antuqaddimal hadiyata li aham wa li aham wa li aqrab fal aqrab. Berikan hadiah kepada yang lebih penting menurut kita dan yang lebih dekat dengan kita. Siapa kira-kira yang lebih penting menurut kita? Oh, misalkan ada bapak kita jauh lebih penting daripada teman kita, berikan hadiah kepada bapak kita. Atau misalkan kalau misalkan hadiah kepada keluarga sudah diberikan, ingin memberikan kepada orang lain, maka berikan hadiah kepada orang yang lebih dekat dengan kita rumah. Ya, al-aqrabu wal aqrab. Ya, yang penting menurut kita, kemudian yang dekat menurut kita. Yang penting itu siapa? Ya, yang penting itu keluarga kita, ya, saudara kita, yang punya nasab dengan kita. Barulah nanti kalau orang lain yang lebih dekat dengan kita, tetanggaan dengan kita, itu yang diberikan oleh kita. Jangan ini menjauh dulu, yang dekatnya nggak pernah dikasih hadiah. Yang ada apa? Ribut aja di rumahnya dengan tetangganya. Kenapa? Dia mengharapkan kasih sayang dengan orang yang jauh rumahnya dari dia, tapi dia tak mengharapkan kasih sayang dengan orang yang rumahnya dekatan dengan dia rendengan. Maka termasuk adab yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika ingin memberikan hadiah, maka al-aqrab fal aqrab. Yang dekat kemudian yang dekat. Siapa yang dekat dengan kita? Tetangga. Ingat, tetangga memiliki beberapa hak, ya, tergantung keadaan. Terkadang haknya ada 3, terkadang haknya ada 2, dan terkadang haknya ada 1. Kapan dia tetangga kita haknya ada 3? Kalau tetangga kita adalah saudara kita, maka dia punya hak saudara. Kemudian hak tetangga dan hak muslim. 3. Hak saudara, hak tetangga, dan hak muslim. Kalau seandainya dia bukan saudara kita, tidak ada ikatan rahim dengan kita, maka haknya 2, hak tetangga dan hak muslim. Kalau seandainya dia tetangga kita, bukan saudara kita dan juga bukan muslim, maka dia punya hak 1, hak tetangga. Ya. Jadi yang lebih penting yang mana? Yang punya 3 hak. Kalau tetangga itu ternyata punya ikatan saudara dengan kita, kemudian bertetanggaan dengan kita,
dan dia juga muslim, maka wajib bagi kita untuk berbuat baik dan memberikan hadiah kepada tetangga kita dulu. Karena kenapa? Karena pahalanya pun double. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ya, bahkan yang ketiganya pahala memberikan hak kepada tetangga. Bisa dipahami insyaallah. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau misalkan keluarganya di situ satu rumpun seperti di KRS ini nih, kita keluarga Mukawis, maka jangan kejauh dulu berbuat baiknya. Ini mau berbuat baik ke kawannya yang jauh dulu, tetangganya nggak ada buat baiknya, maka tak boleh. Ya, utamakan yang lebih dekat. Makanya Rasulullah ketika ditanya itu, ya Rasulullah, aku punya tetangga banyak, tapi punya makanan satu atau 6, cuma bisa diberikan kepada satu. Mana yang lebih aku dulukan? Maka kata Rasulullah, akroba au ila akrobihima min kababan, kepada yang lebih dekat pintunya dengan rumahmu. Jadi kalau kita cuma punya satu hadiah, tetangga kita banyak, kemana kita kasihnya ya Rasulullah? Maka kepada yang pintunya lebih dekat dengan kita. Kenapa? Karena kalau misalkan jauh itu, kita melewati yang rumah yang dekat pintu kita. Akhirnya di mana? Tos merek eta didinya, kira-kira yang tetangganya yang dekat rumahnya dengan kita pintunya gimana kira-kira perasaannya? Atau rada kurang enak, kurang duduk ke beret, ya. Maka apa? Maka yang dekat pintunya gampang, yang dekat tok teh hampura. Yang jauh tidak melihat, yang jauh tidak nengok seperti itu. Ya, maka berikan kepada orang yang dekat. Kalau bisa semuanya berikan ke tetangga semuanya. Berikan ke tetangga semuanya. Jadi intinya kalau ingin memberikan hadiah kepada yang lebih penting dulu, siapa yang menurut kita lebih penting? Ya, kemudian barulah nanti yang dekat, kemudian yang dekat. Kemudian yang keenam, ada muradud tib au raihan. Tidak boleh kalau diberikan sesuatu dikembalikan. Apa aja itu? Yang pertama, tib, minyak wangi. Kalau diberikan minyak wangi, saya kurang suka, silakan ambil saja. Kalau tidak suka, kasihin ke orang lain. Nggak boleh ditolak. Tidak boleh dikembalikan. Ya. Atau di dalam riwayat yang lainnya, laban. Laban itu susu. Kalau diberikan nggak boleh ditolak atau dikembalikan. Dikasih nggak boleh dikembalikan. Ya, diterima. Kalau tidak suka, kasihkan kepada orang lain. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir, asbabun yajuzu fihi radul hadiah. Apa sih sebab yang dibolehkan kita mengembalikan hadiah? Ada sebab yang dibolehkan mengembalikan hadiah secara mutlak atau secara umumnya hadiah tak boleh dikembalikan. Tapi ada keadaan atau ada sebab yang membolehkan hadiah itu bisa dikembalikan. Yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Aymullahi la aqbalu ba'da yaumi hadza min ahadin hadiyatan illa an yakuna muhajiran Quraisyan au ansoriyan au dausiyan au taqafiyan. Di dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ini khusus bagi orang-orang ya yang tidak boleh atau harus dikembalikan hadiahnya dengan nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini orang yang khusus, tidak boleh dikembalikan hadiahnya. Maka kata para ulama, khasul madkurina bihadil fadilah lima urifa fihi min sakhwatin nafs. Kenapa harus dikembalikan? Karena mereka orangnya memiliki keutamaan, akan tetapi dengan keutamaan itu mereka memiliki sakhwah. Ya, sakhwah itu apa? Kebutuhan. Ya, jadi ingin memberi ya. Sedangkan sedangkan mereka butuh, maka boleh dikembalikan oleh kita. Kan ada orang yang yang ngasih padahal dia butuh sekali kita lihat, bahkan lebih butuh daripada kita. Maka pada saat itu boleh kita kembalikan melihat kemaslahatan diri. Karena kalau dikasihkan kasihan dia akan lebih melarat misal, maka boleh kita kembalikan. Ya. Jadi itulah salah satu di antara sebab yang dibolehkan kita mengembalikan hadiah ketika kita melihat ada beberapa saudara kita mungkin sama muslim yang ternyata kalau kita terima dia jauh lebih melarat daripada kita. Kita lihat keadaannya. Tapi kalau kita lihat dia senang aja ini kayaknya nggak bakal itu apa terima dan jangan kembali. Ya. Jadi itulah salah satu di antara adab
kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran dari Allah. Salah satu diantaranya yaitu Allah akan berikan kasih sayang, cinta sesama kaum muslimin dengan cara memberikan hadiah. Allahu ta'ala akan bisawab. Qulu qali hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal mungkin mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dijauhkan dari segala keburukan alam kubur, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya dan diampuni dosanya, kemudian diberikan surga Allah Subhanahu wa taala firdausil a'la. Dan kita doakan juga semoga keluarganya diberikan kesabaran, ya digantikan dengan yang lebih baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengganti juga yang lebih baik. Qulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.